Baik, di dalam induksi matematis ini ya, matematis ini yang perlu kalian tahu adalah ini merupakan salah satu materi yang dimana materi itu lebih ke pembuktian gitu ya. Jadi kita di dalam suatu kalimat matematika, apakah kalimat ini benar atau salah, maka kita tidak bisa mengatakan cukup dengan contoh, melainkan dengan suatu pembuktian gitu ya. Nah, salah satu pembuktian yang kita gunakan ini adalah induksi matematis gitu ya. Bagaimana prinsipnya? Nah, prinsipnya seperti ini. Bagaimana prinsipnya yang kita bahas? Itu prinsip ya. Prinsip dari induksi matematis. Ya. Misalnya seperti ini. Anggap, ini saya ambil dari buku ya, anggap untuk setiap gitu ya, untuk setiap bilangan asli n mempunyai pernyataan Pn gitu ya, yang memenuhi dua kondisi gitu ya, dua kondisi seperti itu. Yang pertama kondisinya apa? Yang pertama adalah untuk n sama dengan 1, maka maka P1 ini P1 benar. Gitu ya. Lalu yang kedua, jika n sama dengan k, jika PK adalah benar, gitu ya, untuk n sama dengan k, maka, gitu ya, akan dibuktikan benar untuk PK plus 1 dengan n sama dengan k plus 1. Nah, seperti itu. Itu adalah konsep dasarnya, yaitu ada dua kondisi yang dipenuhi. Ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama, untuk n sama dengan 1, maka P1 harus benar. Lalu jika PK adalah benar untuk n sama dengan k, maka akan dibuktikan benar untuk PK plus 1. Jadi kalau saya ilustrasikan begini. Kamu pernah main domino? Domino yang kamu jajarkan lalu kamu jatuhkan sehingga efeknya akan terus jatuh terus gitu ya? Paham? Ingat pernah bermain itu? Nah ini. Pernah, Pak. Nah ini ada kotak-kotak, ada misalkan domino-domino seperti itu, entah itu kartu ya. Kalian jejer-jejerkan gitu ya. Sampai panjang. Bahkan ini ada challenge-nya membuat panjang sekali gitu ya.
Terus yang saya pengen tahu adalah yang ini jatuh atau tidak yang saya merahin itu. Kita ingin mengetahui apakah yang ini jatuh dengan start awalnya dari sini. Maka sebelum kita mengatakan bahwa ini jatuh, ini jatuh atau tidak, ya kita harus lihat yang paling pertama dulu kan, ya. Ini adalah untuk urutan n sama dengan 1. Kita harus lihat n sama dengan 1 ini jatuh atau tidak, maka kita harus buktikan di n sama dengan 1. Ketika kita tahu bahwa setelah dibuktikan bahwa ternyata yang baris pertama atau yang paling awal ini jatuh, maka kita akan berasumsi bahwa untuk sampai K itu akan jatuh, ya. Sampai ke sini nih, ini kan sama dengan K pasti akan jatuh. Asumsi kita kan karena yang pertama jatuh pasti kita berasumsi bahwa N sama dengan K jatuh. Asumsi itu hanya sebuah anggapan. Tapi kan bisa jadi realnya ternyata berhenti di tengah jalan. Nggak menjatuhkan yang selanjutnya. Belum sampai K ternyata sudah berhenti, kan gitu. Kadang suka ada malah belok gitu kan. Malah nggak menjatuhkan yang di depannya lagi. Sehingga ketika N sama dengan 1 sudah terbukti jatuh, kita berasumsi saja. Berasumsi, nah di sini jika PK adalah benar yang asumsi kita. Yaitu pasti jatuh. Karena bisa jadi nggak jatuh kan. Terus gimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah lihat yang mana? Lihat yang paling depan. Lihatlah yang di sini. Ini nggak mungkin tiba-tiba jatuh. Kita abaikan angin. Ya, nggak mungkin ini untuk urutan N sama dengan K plus 1 ini akan jatuh tiba-tiba. Pasti ada yang menyebabkan dia terjatuh. Siapa yang menyebabkan? Yaitu urutan yang ini kan, yang sebelumnya. Gitu. Ya. Yang sebelumnya. Ya. Yang sebelumnya. Kalau yang paling ujung ini yang K plus 1 itu jatuh, pasti yang ini jatuh, yang merah. Nggak mungkin ini terjatuh gara-gara yang di depannya, tapi pasti yang di belakangnya. Kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi dasar dari konsep induksi matematis sebenarnya. Salah satunya dengan menggunakan ini. Pendekatannya seperti itu. Oke, lanjut lagi. Gimana caranya? Nah, ini contoh. Misalkan ada 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah titik tambah 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Nah, untuk setiap n bilangan asli, kita mau tahu nih, kita buktikan benar nggak suatu penjumlahan ini bilangan apa? 1, 3, 5, 7 bilangan ganjil ya. Ini bilangan ganjil, bahwa kalau bilangan ganjil itu kalau kita jumlahkan sama aja rumusnya n kuadrat. Contoh misalkan gini, saya ambil di tengah-tengah ya di sini ya. Misalkan 1 tambah 3 tambah 5, berapa ini? 4 tambah 5, 9. Ada berapa suku ini? 1, 2, 3. Berarti n-nya ada 3. Sama nggak dengan 3 kuadrat? Sama ya? Nah, seperti itu maksudnya. Bahwa kalau bilangan ganjil 3 suku dijumlahkan, jumlahnya 9, itu sama aja dengan 3 suku dikuadratkan. Banyaknya sukunya ada dikuadratkan gitu. 3 kuadrat sama dengan 9. Kayak misalkan tambahin lagi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Berapa ini? 16 kan? Ada berapa suku? 4 suku. Oh, sama aja dengan 4n. 4 kuadrat gitu ya. N kuadrat, 4 kuadrat sama. Cuman di dalam matematika nggak boleh kayak gini. Kamu coba-coba. Bayangkan kalau sampai 100. Banyaknya 100 suku. Nggak mungkin kan kamu coba satu persatu. Di dalam matematika tidak bisa membuktikan itu dengan contoh. 1000 contoh tidak akan membuktikan suatu pernyataan. Ya, nggak bisa. Tapi dalam satu contoh itu udah cukup menggagalkan suatu pernyataan. Ya. Jadi di dalam matematika itu tidak bisa kamu mencontoh 1000 contoh, 100 contoh pun nggak bisa membuktikan suatu pernyataan itu. Tapi satu contoh bisa menggagalkan pernyataan itu. Cukup gitu ya. Pernyataan ini benar atau salah, kamu punya satu contoh yang membuat dia salah, selesai. Berarti itu pernyataan salah. Tapi kamu punya 100 contoh dan dia 100-nya itu benar, tapi itu belum bisa membuktikan pernyataan itu adalah benar gitu ya. Nah, itu di matematik. Gimana caranya? Nah, caranya gini.
Tadi ada berapa kondisi? Ada 2 kondisi. Yang pertama adalah untuk n sama dengan 1, maka kita buktikan dengan yaitu harus benar. Yang pertama untuk n sama dengan 1. Maka kita ambil aja, ini kan P1. P1 titik 2, ini diambil ujung sini. Berarti n-nya 1 kan, berarti 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan n di sini ganti 1 kuadrat. 2 kurangi 1 ya 1, 1 pangkat 2 1. Kanan dan kiri sama. Ya, kanan dan kiri sama. Kalau sama berarti ini kondisi yang benar. Ya, ini pernyataannya benar. Tapi kalau misalkan nanti ketemu di dalam suatu soal ternyata yang kiri berbeda dengan yang kanan, ya itu berarti salah. Perlu nggak kita lakukan yang selanjutnya? Nggak perlu kan? Karena kita sudah menyatakan bahwa yang pertama saja sudah salah. Kan tadi saya bilang, pernyataan di dalam matematika tidak bisa dibuktikan dengan 1000 contoh. 1 contoh bisa menggagalkan suatu pernyataan. Jadi kalau misalkan P1 ternyata berbeda, maka kamu nggak perlu lanjutkan untuk langkah kedua. Karena udah salah di situ ya. Kita lanjut. Berarti kalau begini kondisinya benar ya. Kita ambil aja yang ujungnya ini bentuk dari bilangan ganjil. Lalu yang kedua unta. Jika benar gitu ya. Jika benar untuk n sama dengan k, maka gitu ya. Nah, kita gini aja kalimatnya biar lebih enak. Nah, jika benar untuk n sama dengan k dengan PK ya. PK, maka masukin aja 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah n-nya ganti k, 2k min 1 sama dengan k kuadrat gitu ya. Dengan PK akan dibuktikan benar gitu ya. Jika benar untuk n sama dengan k dengan PK ini bla 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 ini gitu ya, akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, di sini P k plus 1 berarti kan 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik-titik tambah ganti n-nya sama dengan k plus 1 tadi. Si n ini nih. N-nya ini ganti sama k plus 1 sama n ini gitu ya. Jadi gimana? Ya, jadi 2k plus 1 dikurang 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Paham ya sampai sini dulu ya? Oke. Nah, ini kan merupakan barisan ya, barisan. Ini barisan k plus 1. Sebelum k plus 1 itu pasti gini. Logikanya gini, saya ambil di atasnya, di atas. Misal seperti ini, ada 1 tambah 3 atau misalkan 2 deh. 2 ditambah 4 tambah 6 tambah atau yang lebih ininya biar lebih enak, yang paling sederhana dulu. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu ya. Berarti kan kalau misalkan ini adalah K, si 5 ini adalah K ya, maka 4 itu adalah K dikurangi 1 ya. Benar nggak? Kalau ini adalah K, urutan K, maka ini adalah K-1. Ya tinggal masukin aja 5. 5 kurangi 1, 4 kan? Jadi kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5, maka ini pasti jadi 1 gitu ya, dikurangi 1. Urutannya ya. Seperti itu. Nah, berarti begitu juga dengan ini. Di sini kalau saya tulis ulang gitu ya. Jadi P K plus 1 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik-titik ditambah. Nah, ini berarti ada 2
urutan K-1. Berarti kan kalau ini adalah K+1, maka K-1 gitu ya. Baru ditambah 2K+1 min 1. Sama dengan K+1 kuadrat. Kayak gitu. Jadi ini urutan ini nih. Ini urutan K+1, maka sebelumnya adalah ya tinggal dikurangi 1, berarti urutan K. Kayak gitu. Ya. Sok, silakan kalau kalian mau foto dulu, foto dulu. Saya mau hapus yang sebelah kiri. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, saya hapus ya. Nah, kayak gitu. Jadi sampai di situ bahwa ada suku sebelumnya. Kalau itu adalah suku K+1, maka sebelumnya suku K dikurangi 1 aja. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Dari pernyataan yang kedua ini. Berarti kalau begitu, kan saya tulis ulang ya. Saya tulis ulang biar ini. Ini P K+1 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2K-1 ditambah 2K+1 dikurang 1 sama dengan K+1 kuadrat. Kayak gitu, saya tulis ulang. Nah, perhatikan di sini kalau kita perhatikan 1 sampai dengan 2K-1 tadi kita sudah berasumsi bahwa ini adalah benar. Ya, sorry, yang ini. Yang atasnya tadi. Nah, ini dia. Yang hitam ini. 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2K-1 ini kan benar ya, sama dengan K kuadrat. Berarti ini sama aja sih, yang 1 tambah dengan 2K-1 itu adalah K kuadrat. Berarti ini boleh saya ganti dengan K kuadrat. Kayak gitu. Ditambah 2 gitu ya. K+1 2 kali ya, 2 kali K, 2 kali plus 1 jadi 2 dikurang 1 sama dengan K+1 kuadrat. Kalian nggak boleh mengotak-atik yang kanan. Yang kanan tetaplah kayak gitu saja. Yang kita otak-atik adalah yang sebelah kiri. Ingat ya, jangan mengotak-atik yang sebelah kanan. Terus udah begini gimana ya? K kuadrat ditambah 2K plus 1. 2 dikurangi 1 kan 1 ya, sama dengan K plus 1 kuadrat. Baru di sini kita apakan yang sebelah kiri? Kita faktorkan. Faktornya masih ingat? Kalau dikali positif 1, kalau dijumlah positif 2. Berarti kan kita faktorkan. Berarti kalau itu ada K ini K gitu ya. Kalau dikali dua bilangan itu menjadi positif 1, kalau dijumlah positif 2. Bisa 1 kali 1, bisa min 1 kali min 1 kan? Yang 1 kali 1 ini 1, ini juga sama 1. Tapi mana yang dijumlah? Kalau dijumlah hasilnya 2. Kalau 1 tambah 1, 2. Min 1 tambah min 1, min 2. Berarti yang atas. Berarti ini adalah plus 1, yang ini plus 1. Gitu ya. Sehingga yang di kanan tetap jadi K plus 1 kuadrat. Ini K plus 1-nya ada 2 kan? Berarti sama aja dong K plus 1 dikuadratkan. Nah, ini adalah pembuktiannya. Berarti kalau begini kiri dan kanan sama. Kalau kiri dan kanan sama berarti ini benar. Kalau udah gitu gimana ya, simpulkan. Jangan lupa untuk di dalam matematik menyimpulkan. Jadi boleh pakai titik 3 seperti ini. Jadi terbukti gitu ya. Jadi untuk gitu ya. Untuk PN sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2N-1 sama dengan N kuadrat ada terbukti benar. Terbukti benar. Boleh seperti itu. Atau kalimatnya enggak. Tapi yang pasti ini harus disimpulkan seperti itu. Terbukti benar.
Ini harus begini. Ya. Nah, itu bagaimana cara kita membuktikan apa namanya? Induk di dalam menggunakan induksi matematik gitu ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, saya coba. Ini boleh kalau kalian mau screenshot dulu. Saya hapus semuanya. Sudah ya, saya hapus ya. Kita masuk ke contoh lagi yang lain misal. Contoh yang lain kayak gimana? Misal begini. Nah, misal satu lagi kayak begini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N gitu ya, sama dengan setengah N ya. Setengah N plus 1. Tadi gimana langkah pertama? Yang pertama berarti kita buktikan benar ya. Untuk N sama dengan 1, maka gitu ya. Untuk N sama dengan 1, berarti PN sama dengan atau langsung aja P1 titik 2 ini ya. 1 N-nya kan 1 berarti ya. N sama dengan setengah 1, N plus 1, 1 tambah 1. Berarti setengah, ini 2 coret 2, jadi langsung aja, saya langsung di sini. Jadi 2 jadi 1, 1 kali 1 ya. 1 kali 1 ini 1, berarti 1 sama dengan 1. Berarti ini adalah benar ya. Nah ini benar. Berarti untuk N sama dengan 1 sudah benar. Lalu yang selanjutnya adalah yang kedua. Yang kedua adalah ini ya. Yang kedua, jika untuk N sama dengan K dengan gitu ya. PK 1 ditambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K gitu ya. Sama dengan setengah K dikali K plus 1 adalah benar gitu ya. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti kan P K plus 1 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik tambah K plus 1. N-nya ganti K plus 1. Semua N. Ini jadi N ganti K plus 1. Dikali yang N tambah 1. K plus 1 tambah 1. Kayak gitu. Tapi ingat tadi gimana? Sebelum di urutan K plus 1 sebelumnya ada urutan ke K. Berarti kalau begitu T K plus 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah urutan K. Berarti kan kalau urutan K masukin aja ke N-nya, yaitu ganti K. Ditambah K plus 1 baru urutan K plus 1. Ini ya tetap K plus 1. Ini
K plus 1. Plus 1. Ya. Jadi ini urutan K plus 1 ya. Ini untuk N sama dengan K plus 1. Nah, urutan ke K plus 1 sebelumnya ada urutan ke N sama dengan K dikurangi 1. Dari situ baru kita olah gitu ya. Ingat tadi gimana? Dari 1 sampai dengan K itu adalah apa? Yaitu ini kan. Setengah. Jadi kita ganti. Jadi setengah K dikali K plus 1. Nah, gitu ya. Diganti. Ditambah baru K plus 1. Sama dengan ini setengah K plus 1. Ini K plus 1 plus 1. Gitu ya. Tetap yang kanan jangan dirubah-rubah ya. Gitu aja. Oke lanjut. Nah dari situ gimana nih? Nah, caranya gimana? Ya udah langsung aja. K plus 1-nya keluarin. K plus 1 dikeluarkan. Ya. Ini punya K plus 1, ini punya K plus 1. Itu dikeluarkan. Dikeluarkan. Berarti kalau misalkan dikeluarkan karena ini punya 1 ya, ini juga punya 1, maka tinggal yang di dalamnya setengah K. Yang ini karena berarti kan K plus 1 dibagi K plus 1. K plus 1 dibagi K plus 1 berarti kan 1 ya. Ini K plus 1 dibagi K plus 1 berarti plus 1. Kayak gitu. Ya. Terus udah gini gimana? Udah gini, ya tinggal kamu kalikan. Berarti kan ini sama dengan setengah K plus 1. Ini K plus 1 plus 1. Terus udah gini gimana ya? Tinggal kalikan ke sini nih. Nah, kalikan. Berarti kalau begitu K plus 1 berarti setengah. Kalau kalikan gitu, berarti langsung aja. Ini jadi K plus 2 kali 1, 2 dibagi 2. Kan gitu ya? Kalau disamakan berarti kan ini kan 1K ya. 1K, 2 kali 1, 2. Ini tetap jadi 1K, jadi 1K ditambah 2 per 2. Sama dengan setengah K plus 1, ini K plus 1 plus 1. Nah ini setengah, karena perkalian setengah bisa kedepanin. Jadi setengah K plus 1, di sini jadi K plus 2. Sama dengan setengah K plus 1, K plus 1 plus 1. Kayak gitu. Kok bisa setengah dikeluarkan sama aja kayak gini nih misal. Kayak contoh misal, kalau misalkan saya punya 1 ditambah 2 per 3, maka ini sama dengan 1/3, 1 tambah 2 sebenarnya. Sama itu ya. 1/3, 1 tambah 2. Begitupun dengan ini, jadi setengahnya kedepanin aja nggak apa-apa. Nah dari sini ya pecah ini 2 kan, ketemu ya setengah K plus 1, K plus 2, 2 itu berarti 1 tambah 1. Berarti setengah K plus 1, K plus 1 plus 1. Nah, berarti kanan dan kiri sama, cocok. Jadi, gitu ya. Untuk PN sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N, gitu ya, tambah N sama dengan setengah N, N plus 1 adalah benar. Terbukti benar ya. Atau terbukti benar, atau adalah benar. Selesai. Nah, itulah dari prinsip induksi matematis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, ya udah. Kita cuma dapat 45 menit habis ya. Bentar. Sok sambil ada yang mau ditanyakan dulu boleh.
Oke, saya mau absen ya. So, kalau kalian mau screenshot dulu silahkan. Ahmad Devristian ada ya? Oke. Anggi ada Anggi? Anggi. Anggi Andini. Nggak ada ya? Kalau ada ngomong ya, Anindya. Mana Anindya? Ada Pak, ada Pak. Mana Anindya teh? Ada. Oh, Anindya Putra ya, nama ini Putra ya. Oke. Diana? Ada. Ada, Pak. Oh iya, oke. Erika? Mana Erika ya? Nggak ada Erika ya? Oh, ada, Deng. Ada, Pak. Nah, kalau ada ngomong ya, Hilal? Nggak ada ya? Indira? Ada, Pak. Oke. Irdina? Nggak ada ya? Dodi? Nggak ada juga. Nazarullah? Nazarullah ada ya? Naufal? Hadir. Hadir. Oke, Maila? Maila? Lu? Maila kemana ya? Ini Maila ditinggal nih HP-nya. Melva? Hadir, Pak. Nafid? Ada Pak. Oke. Sabrina? Ada, Pak. Oke. Jalwa? Hadir, Pak. Oke. Adeliana? Nggak ada ya. Maila? Hadir, Pak. Oke. Ya, berarti yang hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 orang. Oke, kalau nggak ada itu saja pertemuan kita. Nanti ini rekamannya saya post di GCR, jadi kalian bisa ulang kembali. Nanti juga untuk yang kelas IPA-nya juga saya share juga seperti kemarin, gitu ya, biar tahu. Barangkali beda ya, maksudnya contoh soalnya kadang suka gitu saya mah ya, sesukanya saya aja gitu nyontohinnya. Yang di kelas ini bisa gini, yang di kelas sana bisa begitu contoh soalnya gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.